Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang CNN Inception F1, ResNet 50 dan Exception. CNN adalah Convolutional Neural Network, adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada suatu image. Dataset yang kami gunakan yaitu Cocoa Beans, di mana Cocoa Beans tersebut terbagi menjadi 6 kelas, yaitu whole beans, broken beans, bean fraction, moldy, fermented, dan unfermented. Untuk mengcrop gambar, kami menggunakan aplikasi Photoshop, di mana setiap kelas kami mengcrop 100 biji. Inception merupakan pengembangan dari Convolutional Neural Network yang pertama kali diperkenalkan oleh Szegedi DKK pada tahun 2004 dalam paper berjudul Going Deeper with Convolution. Very Deep Convolutional Network telah menjadi pusat pengembangan dalam performa image recognition belakangan ini. Contohnya adalah arsitektur Inception yang menghasilkan performa yang sangat baik dengan komputasi yang relatif rendah. Inception F1 merupakan versi pertama dari Inception Network, di mana awal semulanya dimulai. Gambar di bawah ini merupakan naive Inception modul. Pada gambar dilakukan konvensional pada input dengan 3 ukuran filter yang berbeda, yaitu 1x1, 3x3, dan 5x5. Selain itu juga dilakukan max polling dengan output dirangkai dan dikirim ke Inception modul berikutnya. Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa Deep Neural Network mahal secara komputasi. Untuk Inception modul dengan pengukuran dimensi, dibatasi jumlah channel input dengan menambahkan konvensional 1x1 sebelum konvensional 3x3 dan 5x5. Meskipun dengan penambahan operasi tersebut tampak berlawanan secara intuisi, tetapi konvensional 1x1 jauh lebih murah dibandingkan dengan konvensional 5x5 dan juga dapat diatasi dengan mengurangi jumlah input channelnya. Dibandingkan dengan gambar sebelumnya, pada gambar ini konvensional 1x1 dimasukkan setelah layer max polling. Selanjutnya kami akan memperlihatkan implementasi dari arsitektur Inception F1. Berikut adalah library yang kami gunakan, yaitu NumPy, Piki, CV2, dan sebagainya. Jadi pertama kami mengupload dataset Cocoa Beans ke Google Drive. Kemudian menggunakan fungsi untuk memuat gambar berdasarkan kelas dari masing-masing gambar. Ini adalah fungsi untuk mengkonversi gambar menjadi array. Pada pelabelan nama, kami menggunakan label binarizer. Seperti yang dilihat bahwa dataset yang digunakan terbagi menjadi 6 kelas, yaitu bean fraction cocoa, broken beans cocoa, fermented cocoa, moldy cocoa, unfermented cocoa, dan whole beans cocoa. Jadi ini adalah sintaks untuk normalisasi array pada gambar, dan kami membagi menjadi 225 karena setiap pixel gambar direpresentasikan dengan nilai 0 sampai 225. Di sini kami akan membagi dataset menjadi data training dan data testing. Kemudian ini adalah sintaks dari data augmentasi, di mana data augmentasi ini dapat berguna untuk melatih model karena dapat menambah akurasi pada model. Pada train model ini, kami terlebih dahulu mengcompile model yang kita gunakan, di mana untuk perhitungan loss menggunakan binary cross
entropy, dan untuk optimizer-nya menggunakan Adam. Lalu pada training ini menggunakan fungsi fit. Dapat dilihat bahwa hasil dari training model ini setiap epoch-nya memerlukan waktu sekitar 5 detik, sehingga untuk sampai ke epoch 100 memerlukan waktu sekitar 9 menit. Ini adalah sintaks untuk menghitung akurasi model dan plot modelnya. Kemudian ini adalah hasil dari akurasi model yang kita dapatkan, yaitu sebesar 92,14. Saya Nur Fadila Firdaini Salam akan menjelaskan tentang CNN arsitektur ResNet 50. ResNet 50 adalah model deep learning Petrite untuk klasifikasi gambar dari convolutional neural network yang merupakan kelas dari deep neural network yang paling umum diterapkan untuk menganalisis citra visual. Kelebihan dari model ResNet dibandingkan dengan model arsitektur yang lain adalah kinerja dari model ini tidak menurun walaupun arsitekturnya semakin dalam. Selain itu, perhitungan komputasi yang dilakukan lebih ringan dan kemampuan untuk melatih jaringan yang lebih baik. Setiap blok ResNet terdiri dari 2 layer untuk jaringan ResNet 18 dan ResNet 34, atau 3 layer untuk jaringan ResNet 50, 101, dan 152. Dua lapisan awal dari arsitektur ResNet menyerupai GoogleNet dengan melakukan konvensional 7x7 dan max polling berukuran 3x3 dengan jumlah stride 2. ResNet memiliki beberapa macam jenis arsitektur yang dibedakan berdasarkan jumlah layer yang digunakan, mulai dari 18 layer, 34 layer, 50 layer, 101 layer, sampai 152 layer. Nah, saya akan menjelaskan implementasi arsitektur ResNet 50. Di sini adalah kita melakukan import dataset yang telah diupload pada Google Drive. Kemudian kita mengubah gambar ke array atau mengkonvert gambar ke array. Berikut ini adalah fungsi untuk membuat gambar. Di sini adalah pembagian data testing dan training. Kali ini kami membagi data testing dengan 80% dan training 20%. Sebuah teknik memanipulasi sebuah data tanpa kehilangan inti atau esensi dari data tersebut disebut dengan data augmentasi. Nah, ini adalah cara untuk menambah akurasi dari model. Berikut ini adalah plot, train, dan validasi akurasi dan loss. Kemudian di sampingnya kita melakukan train dan pada modelnya. Ini adalah hasil plot, train, dan validasi akurasi dan loss, di mana pada plot akurasi, kurva dari train dan validasi selalu naik, dan sebaliknya pada loss, kurva pada train dan validasi turun. Selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur exception. Exception adalah adaptasi dari inception, di mana modul inception telah diganti dengan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Exception ini menggiring hipotesis inception ke secara ekstrim. Hipotesisnya itu yang pertama, yaitu korelasi lintas channel atau cross feature map dialihkan ke konvolusi 1x1. Akibatnya korelasi spasial dalam setiap channel dialihkan ke konvolusi 3x3 biasa atau konvolusi 5x5 biasa. Maksud dari ekstrim ini ialah melakukan konvolusi 1x1 untuk setiap channel, kemudian melakukan konvolusi 3x3 untuk setiap output yang identik dengan mengganti modul inception dengan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Selanjutnya ini adalah gambaran dari arsitektur exception, yaitu terdiri dari 3, ada entry flow, middle flow, dan exit flow. Selanjutnya itu implementasi arsitektur exception. Seperti biasa, kita menginisialisasikan library atau menentukan library-nya yang ingin digunakan untuk pada arsitektur exception.
Selanjutnya itu import dataset yang telah diupload di Google Drive, dan kita menginisialisasi variabel-variabel yang ingin digunakan. Selanjutnya itu create folder dan convert image. Sini kita membuat sebuah folder pada directory dan mengconvert image ke dalam bentuk array. Nah, di sini kita proses gambarnya, diproses ke dalam bentuk, masukkan dalam folder. Nah, selanjutnya itu kita memberikan label. Di sini ada beberapa, ada bean fraction cocoa, broken beans cocoa, fermented cocoa, moldy cocoa, unfermented cocoa, dan whole beans cocoa. Selanjutnya itu kita menormalisasi gambarnya, dan selanjutnya kita nge-split atau memotong data training, memisahkan menjadi data training dan data testing. Selanjutnya itu image data generator. Ini sebuah teknik memanipulasi sebuah data tanpa kehilangan inti atau esensi dari data tersebut dengan data augmentation, disebut dengan augmentasi. Di sini kita melakukan augmentasi dengan rotasi 25. Nah, selanjutnya itu kita membuat model exception yang kita ambil dari modul keras. Nah, di sini dengan menulis application exception. Nah, selanjutnya itu kita membuat custom pada model dengan menggunakan custom layer. Nah, yang terakhir itu kita train dan validasi akurasi dan loss. Sini kita melihat history dari akurasinya, validation akurasi, loss, dan validation lossnya. Sini kita lihat prosesnya yang kita tentukan berapa dengan effort 100. Nah, di sini kita melihat hasil akurasinya itu sebesar 82, dan di sini adalah plot dari modelnya. Mungkin itu saja penjelasan saya dari kelompok kami.